Shalom adik-adik semua. Saat ini Kak Adel mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Kak Adel mau nih ajak kita semua untuk berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberkati kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh ada saat ini Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh dibimbing untuk mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Adik-adik, dari firman ini Kak Adel mengambil tema untuk kita semua, yaitu pertobatan. Nah adik-adik, saat ini kita mau merayakan bulan Desember, yaitu kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita. Kita akan merayakan Natal loh adik-adik. Saat kita mau merayakannya Natal, kita harus menyambutnya dengan sukacita. Karena hari Natal adalah hari kelahiran di mana Yesus Kristus ada di dunia ini. Adik-adik, di sini ada beberapa poin yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan untuk menyambut Yesus Kristus. Apa saja kah itu? Yang pertama, kita harus mendengarkan peringatan. Maksudnya apa sih Kak Adel? Maksudnya adik-adik, kita harus mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Seperti contohnya, ketika kita di rumah, di sekolah, pasti ada pengumuman, ada yang menyampaikan kepada kita, baik itu orang tua maupun guru, akan memberitahukan kepada kita, memberikan kita peringatan bahwa kita akan memasuki dalam proses Natal, di mana proses kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adik-adik. Maka dari itu kita harus mendengarkan peringatan itu dan melakukannya. Kita harus mendengar dan kita melakukannya dengan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pohon Natal, kalau di rumah ya, kue Natal, kado. Tetapi di sini adik-adik, yang Tuhan mau yaitu kita mempersiapkan hati kita agar bersih dari dosa-dosa. Nah, ketika kita sudah mau mendengarkan peringatan yang harus kita lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus, maka kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu menghasilkan buah-buah yang baik. Apa sih Kak Adel buah-buah yang baik itu? Nah, di sini adik-adik, buah-buah yang baik itu kita harus melakukan semua apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apa-apa saja? Yang pertama, kita harus mengasihi, kita harus jujur, kita harus adil, kita harus melakukan semua yang baik menurut Tuhan. Ketika di rumah contohnya, mama nyuruh kita belajar atau menyuruh kita membantu mama mencuci piring, ya kita harus mengikutinya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau menghasilkan buah-buah yang baik. Kita tidak boleh ngelawan sama mama kita adik-adik. Coba adik-adik sebutin apa saja hal-hal yang jahat yang tidak boleh kita lakukan. Adik-adik boleh tulis di buku diari adik-adik dan taruh di dalam Alkitab adik-adik ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ketika adik-adik sudah buat seperti ini, adik-adik harus terus mengingatnya dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu, melainkan harus melakukan semua perbuatan baik yang Tuhan mau. Seperti yang tadi sudah Kak Adel katakan, jujur, rajin, suka membantu orang tua, dan lain-lain ya adik-adik. Ketika kita melakukan dosa, kita akan dihukum oleh Tuhan. Karena jika kita melakukannya, kita akan dibuang ke dalam api neraka adik-adik. Kita akan dibakar. Taulah apa itu api? Api itu kan berwarna merah seperti gambar yang ada di sini adik-adik. Api itu berwarna merah dan sangat panas. Seperti itu juga kita akan dibuang ke dalam api itu dan kita akan terbakar oleh dosa-dosa kita sendiri adik-adik.
Nah, setelah poin yang kedua, maka kita masuk ke poin ketiga. Poin yang ketiga, kita akan dibaptis. Kalau kita sudah dibaptis, maka kita sudah ditandai nih menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Maka daripada itu adik-adik, kita harus mencerminkan diri karena kita sudah ditandain, oh ini anak-anak Tuhan, ini anak-anak terang. Maka kita harus berjanji kepada Tuhan, kita tidak boleh melakukan dosa lagi, dan kita harus berjanji untuk melakukan hal-hal yang baik. Setelah poin yang ketiga adik-adik, ada poin yang keempat. Ketika kita sudah dibaptis, maka kita akan menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan itu apa sih Kak Adel? Kita akan dipakai untuk Tuhan untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya, ketika kita di sekolah, kalau ada teman kita yang berbuat dosa, maka kita harus menegurnya. Ketika dia mencontek dan dia mengajak kita, kita harus berani bilang tidak. Tidak, saya tidak mau mencontek karena itu dilarang oleh Tuhan. Kita harus kasih tahu ke teman kita kalau Tuhan tidak suka loh hal yang seperti itu, karena kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Oke adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan pertobatan, dengan keempat poin yang tadi sudah Kak Adel sebutkan. Pertobatan itu kita yang dulunya mungkin suka melawan orang tua, maka sekarang kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan dengan hati yang bersih, yaitu menghasilkan buah-buah yang baik dan menyambut Tuhan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Untuk mengakhiri firman kita, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk kami harus bertobat sebelum kami menyambut Engkau. Berkatilah kami agar di hari Natal nanti kami sudah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, terima kasih.